Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan bahas satu topik penting yang sangat sering ditanyakan oleh banyak orang, terutama yang sudah mulai memperhatikan kesehatannya, yaitu, apakah hati bisa sembuh dari kerusakan? Ini bukan pertanyaan sederhana, karena hati adalah salah satu organ paling vital dalam tubuh manusia. Tanpa hati yang sehat, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Banyak orang tidak sadar bahwa hati bekerja sangat keras setiap hari. Ia menyaring racun, membantu pencernaan, mengatur gula darah, menyimpan energi, membantu produksi protein darah, dan masih banyak lagi. Tapi karena kerjanya diam-diam, kita seringkali tidak sadar kalau hati kita mulai bermasalah. Dan ketika gejala muncul, seringkali sudah dalam tahap serius. Oleh karena itu, penting sekali kita pahami apa saja yang bisa merusak hati, dan apakah hati bisa sembuh dari kerusakan. Hati memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Inilah salah satu keajaiban tubuh manusia. Bahkan jika sebagian besar jaringannya rusak, hati masih bisa meregenerasi dirinya selama penyebab kerusakannya dihentikan. Tapi tentu saja ada batasnya. Jika kerusakan sudah terlalu parah, misalnya sudah masuk ke tahap sirosis, maka generasi ini menjadi sangat terbatas. Di tahap itu, jaringan sehat sudah tergantikan oleh jaringan parut yang tidak bisa berfungsi seperti sebelumnya. Kerusakan hati bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari konsumsi alkohol berlebihan, obat-obatan kimia yang dipakai sembarangan, infeksi virus seperti hepatitis, makanan tinggi lemak jenuh dan gula, obesitas, bahkan stres kronis pun bisa memengaruhi kesehatan hati. Maka dari itu, untuk bisa pulih, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan semua penyebab tersebut. Tidak mungkin hati bisa sembuh jika kita masih terus meracuni tubuh kita sendiri. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah hati bisa sembuh dari kerusakan? Jawabannya adalah bisa, selama belum masuk tahap kerusakan permanen. Ini artinya, jika Anda baru mulai mengalami gejala atau hasil lab menunjukkan fungsi hati sedikit terganggu, maka itu adalah momen terbaik untuk mulai berubah. Jangan tunggu sampai kronis. Perubahan kecil yang dilakukan sekarang bisa menyelamatkan organ hati Anda di masa depan. Langkah pertama untuk membantu hati pulih adalah dengan menghentikan konsumsi alkohol dan rokok. Dua hal ini sangat merusak hati, apalagi jika dikonsumsi rutin. Setelah itu, perhatikan pola makan. Kurangi makanan yang digoreng, tinggi gula, makanan olahan, dan lemak trans. Ganti dengan makanan segar, alami, dan berwarna-warni. Perbanyak konsumsi sayur hijau seperti bayam, brokoli, dan daun kelor. Buah-buahan seperti apel, lemon, dan alpukat juga sangat bermanfaat. Tambahkan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan temulawak ke dalam masakan atau sebagai minuman herbal. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang terbukti mampu mengurangi peradangan dan membantu fungsi hati. Jahe membantu metabolisme dan mengurangi beban hati. Temulawak sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mendukung detoksifikasi alami hati. Minum air putih yang cukup juga sangat penting. Karena hati membutuhkan cairan yang cukup untuk menjalankan fungsinya dalam menyaring racun.
Hindari minuman manis, soda, dan minuman berenergi. Gantilah dengan air putih, air lemon hangat, atau infus water dari bahan-bahan alami seperti timun, jeruk nipis, dan daun mint. Olahraga juga berperan penting. Tidak perlu berat-berat, cukup jalan kaki 30 menit sehari, senam ringan, atau yoga. Aktivitas fisik akan membantu membakar lemak di hati, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan fungsi organ secara keseluruhan. Jangan lupakan juga pentingnya tidur dan istirahat yang cukup. Saat tidur, hati bekerja melakukan proses detoks alami. Jadi biasakan tidur cukup dan hindari begadang. Stres juga harus dikendalikan. Jangan remehkan efek stres pada tubuh. Stres yang berkepanjangan bisa membuat sistem kekebalan turun, memperburuk peradangan, dan mengganggu fungsi hati. Coba luangkan waktu untuk relaksasi, melakukan hobi, ibadah, atau sekadar berjalan-jalan di pagi hari untuk mendapatkan udara segar. Bagi Anda yang sering minum obat, pastikan hanya mengonsumsi yang diresepkan oleh dokter. Banyak orang salah kaprah mengira semua suplemen atau jamu aman, padahal beberapa di antaranya justru bisa merusak hati jika dikonsumsi jangka panjang atau tanpa aturan. Jadi tetap hati-hati dalam memilih obat dan suplemen. Kalau Anda ingin membantu pemulihan hati secara alami, ada beberapa minuman yang bisa dicoba. Misalnya rebusan daun kelor, air perasan lemon dengan air hangat, teh hijau tanpa gula, air rebusan kunyit atau temulawak. Minuman-minuman ini membantu proses detoksifikasi hati dan mendukung generasi sel. Tapi ingat, hasil terbaik hanya didapat jika Anda juga menjaga pola makan dan gaya hidup. Kalau Anda sudah pernah mengalami gangguan hati ringan atau sedang, jangan putus asa. Dengan disiplin, hati Anda bisa pulih dan kembali berfungsi normal. Tapi jika sudah dalam tahap sirosis, memang tidak bisa sembuh total, namun masih bisa dikelola agar tidak semakin parah. Dengan pengelolaan yang baik, penderita sirosis pun bisa tetap menjalani hidup berkualitas selama bertahun-tahun. Penting juga untuk rutin memeriksakan fungsi hati, terutama jika Anda punya riwayat hepatitis, diabetes, kolesterol tinggi, atau obesitas. Pemeriksaan sederhana seperti SGOT, SGPT, GGT, atau USG hati bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sampai muncul gejala parah seperti kulit menguning, perut membesar, atau muntah darah. Karena jika sudah di tahap itu, penanganannya akan lebih sulit dan biaya pengobatan pun semakin besar. Mari kita jadikan video ini sebagai pengingat bahwa menjaga hati itu bukan pilihan, tapi keharusan. Hati yang sehat membuat hidup lebih panjang, pikiran lebih jernih, tubuh lebih kuat, dan tidur pun lebih nyenyak. Mulailah dari hal sederhana, kurangi makanan tidak sehat, tambah sayur dan buah, rajin bergerak, kelola stres, dan pastikan Anda cukup minum air putih setiap hari. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini bisa membantu Anda menjaga kesehatan hati dan menjalani hidup yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat menjaga kesehatan.